keluarga besar kita tujuannya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa taba'athum, dan mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, anak keturunan mereka itu, biimanin, dengan keimanan, alhaqna, maka akan kami pertemukan, kami himpunkan, bihim, kepada mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka itu, dan juga leluhurnya ke atas. Jadi kata dzurriyah itu menurut para mufasir bisa berarti anak cucu ke bawah, tapi juga berarti bapak kakek ke atas. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Di dalam ayat ini dzurriyah maknanya bapak kakek ke atas, bukan anak keturunan. Maka dzurriyah secara luas bermakna seluruh garis keturunan akan dihimpunkan Allah. Syaratnya satu sama lain sama-sama beriman. Ketika keturunan yang berikutnya mengikuti generasi sebelumnya di dalam keimanan, Allah berjanji akan menghimpun mereka semua di dalam surga. Di surga bagian mana? Tafsir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sang turjumanul Quran, yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Quranil Azim, dikatakan oleh beliau dihimpunkan di surga tertinggi yang diraih oleh salah satu di antara garis keturunan tersebut. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan iman mereka tersambung satu sama lain, ya, antar generasi, dari bapak-bapaknya ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya, ke canggahnya, ke waringnya, ke udek-udeknya, ke gantung simurnya, ke tepung bosoknya, ke galih hasutnya, terus berbanyak-banyak keturunan dalam iman, bukan kekayaan. Karena kalau kekayaan itu 7 turunan biasanya. Jadi ada guyonan teman saya, oh saya ini kaya 7 turunan, loh sampai miskin, oh saya keturunan ke-8 gitu. Sudah habis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman menjaminkan kita bergenerasi sambung sinambung, maka akan dihimpunkan di dalam surga. Inilah big family goal. Jadi Masya Allah tabarakallah, dalam kehidupan kita di dunia yang cuma 60-70 tahun untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lebih dari 60 atau 70 tahun bonus, kalau kurang diskon. Karena kalau bonus lebih, kesempatan beramalnya lebih banyak. Kalau kurang kok diskon, insya Allah hisabnya lebih ringan. Jadi kalau lebih bonus, kalau kurang diskon. Itu sudah Rasulullah sebutkan, umur umatku antara 60 atau 70 tahun. Dan di waktu yang singkat, hanya 60 atau 70 tahun itu, kita diberi kesempatan Allah untuk mengumpulkan bekal, yang bekal itu kelak akan bermanfaat bagi satu kehidupan yang hakiki, yang sejati, yang khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah kenapa para ulama mengatakan berniaga terbaik adalah berniaga dengan Allah, karena berniaga dengan Allah pasti untungnya sangat besar. Amal yang hanya selama 60
atau 70 tahun di kehidupan dunia akan dibalas dengan kehidupan hakiki dan abadi yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan itu belum pernah dilihat oleh mata, yang kenikmatan itu belum pernah didengar oleh telinga, yang kenikmatan itu akal, pikiran, hati, perasaan tidak akan pernah sanggup untuk membayangkan keindahan, keagungan, kebaikannya yang luar biasa di sisi Allah. Itulah kenapa ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala suratul Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, Allah adalah zat khalaqa yang telah menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum siapakah di antara kalian ahsanu amala yang amalnya paling baik. Wahuwa, dan Allah itu Al-Azizu, zat yang maha perkasa, Al-Ghafuru, zat yang maha pengampun. Kalau kita perhatikan terjemah tadi, Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Pertanyaannya, kita itu mati dulu atau hidup dulu? Kita mati dulu baru hidup atau kita hidup dulu baru mati? Hidup dulu baru mati. Pandangan kita di dunia ini, kita hidup dulu baru nanti mati. Tapi perhatikan apa yang diungkapkan para ulama. Kenapa Allah menyebutkan kematian terlebih dahulu baru kehidupan di ayat ini? Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian dulu baru kehidupan. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Mujahid, kata Sa'id bin Jubair, para ulama tafsir lainnya, karena sesungguhnya hakikat dunia adalah kematian, sedangkan hakikat akhirat adalah kehidupan. Jadi ketika Allah mengatakan menciptakan kematian dan kehidupan, makna hakikatnya adalah menciptakan dunia dan akhirat. Sudah betul urutannya? Sudah betul. Jadi dunia dulu baru akhirat, kematian dulu baru kehidupan. Kenapa disebut hakikat dunia ini adalah kematian? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita ini yang bernyawa ini sebenarnya sudah divonis mati, ketok palu, semua pasti mati. Jadi kita ini tidak ubahnya terpidana mati. Hanya kita tidak tahu kapan waktu eksekusinya, di mana, bagaimana caranya, kapan, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, kita tidak tahu. Tapi semua itu sudah ditetapkan di sisi Allah, tertulis di sisinya di Lauhil Mahfuz, sudah ketok palu, tinggal eksekusi. Jadi sebenarnya kita nggak beda jauh sama terpidana mati. Karena terpidana mati kadang-kadang juga tidak dikasih tahu kapan eksekusinya. Yang di Nusa Kambangan, ya, yang di LP Batu itu kadang-kadang juga nggak dikasih tahu kapan eksekusinya. Sama dengan kita yang tidak dikasih tahu oleh Allah kapan eksekusi dari vonis mati kita semua. Karena itulah waktu yang pendek di dunia ini harus kita manfaatkan betul-betul
untuk menuju kematian yang membukakan kita pintu menuju kehidupan yang lebih panjang, yang abadi, yang hakiki, yang kekal di sisi Allah. Tadi saya katakan betapa beruntungnya manusia diberi kesempatan 60-70 tahun untuk beribadah, untuk nantinya menikmati kasih sayang Allah, ridha Allah, karena kita taat padanya di dunia itu dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Dan bahkan di dalam beramal pun di 60-70 tahun itu semuanya dimodali oleh Allah, semuanya difasilitasi oleh Allah. Mau sholat perlu tenaga, sarapannya, makanannya, rezekinya semua Allah yang atur. Mau wudhu, airnya Allah yang sediakan. Menutup aurat pakaiannya Allah yang anugerahkan. Belum lagi nanti bersedekah, berhaji, berumrah, makan sahur, buka puasa, semua rizkinya juga dari Allah. Dimodali sama Allah, dikasih semuanya, diberi kesempatan waktu yang pendek 60-70 tahun. Kalau digunakan untuk ketaatan maka dibalas dengan kesempurnaan kehidupan yang abadi dan hakiki di surga Allah selama-lamanya. Betapa beruntungnya menjadi manusia, betapa beruntungnya menjadi hamba Allah yang demikian. Maka dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah punya satu nasihat. Nasihat beliau, i'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramalah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di dunia, dan beramalah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di akhirat. Mari kita renungkan nasihat ini. Kalau waktu kita sehari semalam 24 jam, maka berapakah yang untuk dunia yang panjangnya hanya 60-70 tahun dibanding berapakah yang untuk akhirat yang kekal abadi selamanya? Seharian 24 jam itu. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan beramalah untuk dunia seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di situ, beramalah untuk akhirat seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di situ, dari 24 jam. Kalau begitu Bapak Ibu, berapa yang untuk dunia? Berapa yang untuk akhirat? Sulit dijawab. Karena apa? Karena perbandingannya tidak terselesaikan. 70 tahun dibagi kekal selama-lamanya, itu perbandingannya tidak jadi. Berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat? Maka kata para ulama berikutnya, nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa diamalkan dengan cara membagi waktu kita berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat. Gak bisa dibagi. Cara mengamalkan nasihat ini adalah dengan meniatkan seluruh kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Maka seorang mukmin ibadahnya, semuanya, aktivitasnya, kegiatannya, semuanya bisa bernilai ibadah untuk Allah. Diniatkan untuk Allah, diniatkan untuk akhirat. Kalau orang Jakarta mengatakan tanam padi tumbuh rumput, tanam rumput tidak tumbuh
padi. Orang yang menanam padi otomatis rumput ikut tumbuh. Kalau orang sengaja menanam rumput, maka tidak akan ada padi yang tumbuh. Kalau orang Jawa lebih jelas lagi, tuku sapi oleh tali, tuku tali orang oleh sapi. Orang kalau beli sapi pasti dapat tali, karena tidak mungkin membawa sapi tanpa pakai tali. Tapi belum pernah dengar ada toko jualan tali program promo berhadiah sapi, tidak ada. Jadi kalau orang meniatkan beli sapi pasti dapat tali. Orang kalau meniatkan akhirat pasti dapat dunia, karena tidak mungkin sampai ke akhirat tanpa lewat dunia. Tapi kalau orang membeli tali, orang meniatkan hanya dunia, maka tidak dapat sapi, tidak dapat akhirat. Jadi dituntunkan untuk kita selain ibadah yang mahdhah, yang ada syarat ketentuannya dari syarat, dari sholat, puasa, zakat, haji, tilawatil Quran dan lain sebagainya yang berbentuk ibadah mahdhah, semua aktivitas kita bisa menjadi ibadah. Makan, bagi orang lain makan itu adalah keperluan biologis. Tubuh butuh energi, maka dia makan mengasup hidangan. Hidangan itu dicerna oleh tubuh untuk menjadi energi. Tetapi seorang mukmin makannya bernilai ibadah, karena dia niatkan makan untuk memberi tenaga ketaatan, untuk memberi energi berbuat baik, untuk memberi energi beramal soleh. Lalu makan pun dia mengikuti tuntunan. Ada doa sebelum makan, ada adab-adab ketika makan, ada caranya ketika lupa berdoa di awal, apa yang harus dibaca di tengah. Ada kesunahan dalam dari duduk pakai tangan kanan, ya, mengambil yang dekat dan lain sebagainya, sampai nanti doa sesudah makan. Semua bagian dari makan itu menjadi bernilai ibadah. Jangankan makan, tidur juga bisa bernilai ibadah. Ada zikir-zikir sebelum tidur, sunnah untuk berwudu sebelum tidur, membaca doa sebelum tidur, adab-adab tidur, kemana miringnya supaya sehat sesuai sunnah Nabi, ya. Kemudian kalau di tengah tidur terjadi mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau terbangun, apa yang harus ditunaikan sampai doa ketika bangun, ya, yang kemudian dibaca. Maka tidurnya seluruh bagiannya bernilai ibadah. Jangankan makan, tidur, ke toilet, buang air besar, buang air kecil. Masya Allah ya, orang Melayu, bahasa Indonesia sejak dulu merujuk kepada istinja, merujuk kepada bersuci. Karena yang dimaksud buang air besar bukan air yang keluar dari tubuh kita, tetapi air yang dipergunakan untuk bersuci. Kalau kencing maka disebut buang air kecil, karena air yang dipergunakan istinja lebih sedikit. Kalau berak maka disebut buang air besar, karena air yang digunakan untuk bersuci lebih banyak. Jadi kalau ada tulisan di toilet umum, kencing 1000, berak 2000, Bapak Ibu bayar berapa kalau berak? 3000. Kenapa? Karena berak pasti diiringi oleh kencing. Tapi kalau kencingnya 2 kali Pak, 4000 jangan-jangan Pak. Jadi pipis dulu, baru BAB, baru kemudian pipis lagi, 4000. Jadi kalau ada akuntannya, subhanallah ya. Jadi itu pun bernilai ibadah. Dari sejak masuk berdoa pakai kaki kiri apa kanan? Kiri terlebih dahulu, adab-adab di dalam toilet, jangan nyanyi lagu Coldplay misalnya gitu ya. Nanti keluar pakai
kaki kanan, kemudian doanya seperti apa, semuanya ada tuntunannya. Kata guru kami Allahu yahfadhu Haji Muhammad Jazir ASP, satu-satunya aktivitas dunia yang agak sulit dijadikan ibadah karena tidak ada tuntunan operasionalnya untuk mengikuti sunnah. Tuntunan operasional untuk mengikuti sunnah itu merokok, Pak. Karena tidak ada doa sebelum merokok, tidak ada tuntunan adab-adab merokok, dan tidak ada doa sesudah merokok. Agak sulit dijadikan ibadah. Jadi kata beliau, ya saya tidak mengatakan haram, cuma sulit dijadikan ibadah. Subhanallah, tabarakallah. Ini yang kita fahami, bahwa seluruh aspek kehidupan kita bernilai ibadah. Karena itulah kenapa kita semua berorientasi surga dan pengennya ke surga sendiri atau sama-sama. Sama-sama. Nah, surga itu terlalu indah untuk dinikmati sendirian, dan surga tidak akan sempurna keindahannya kalau tidak dinikmati bersama orang-orang tercinta. Maka kita semua sekeluarga, ya, kita semua sehidup sesurga. Bagaimana caranya supaya sehidup sesurga dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan bapak, ibu, dan anak keturunan kita, dengan seluruh generasi dzurriyyah sambung sinambung satu sama lain seperti tadi yang disebutkan. Pertama-tama yang akan menyambungkan adalah doa. Sepanjang seorang bapak atau ibu mendoakan anak-anaknya, dan anak-anak pun mendoakan orang tuanya, maka doa itu akan menjadi rantai penghubung yang tidak putus, kelak menjadikan berhimpun di surga. Maka barang siapa ingin sehidup sesurga dengan keluarganya, hendaklah dia memperbanyak saling mendoakan di antara anggota keluarga. Anak-anak mendoakan orang tuanya, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan doa-doa yang serupa. Intinya anak mendoakan orang tua. Maka ajarkan sejak mereka kecil, biasakan sejak mereka kecil untuk mendoakan orang tuanya. Adapun kita sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai bapak dan ibu, juga mendoakan pasangan kita dan anak keturunan kita dengan doa misalnya yang dituntunkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan dari para ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Semua hafal ya Bapak Ibu? Berapa kali per hari berdoa demikian? 5 setiap habis sholat boleh. Kapanpun, misalnya sedang kangen dengan anak yang ngekos atau mondok, doakan. Misalnya sedang kangen dengan suami yang lagi tugas luar kota, doakan. Misalnya sedang melihat godaan yang membuat harus ingat kepada istri di rumah, doakan. Ini doa yang istimewa, dipilihkan Allah untuk diajarkan kepada kita dari doanya para hamba Allah yang Maha Pengasih. Doa ini, kata para ulama, kalimatnya santun sekali. Bukan berarti doa-doa yang lain itu enggak sopan, sudah sopan, tapi ini sangat santun. Doa-doa yang lain itu kita pakai fi'il amr, langsung kalimat perintah kepada Allah, ya enggak apa-apa, wong Allah itu senang kalau dimintai. Tapi doa ini mintanya itu sopan banget. Rabbana, duhai Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pengatur urusan kami, pemilik kami, hablana,
anugerahkanlah untuk kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka semua menjadi penyejuk mata bagi kami. Kalimatnya itu sopan banget, santun sekali. Tidak langsung bilang, ya Allah jadikanlah, bukan, tapi ya Allah anugerahkanlah untuk kami, pasangan kami, dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Dan doa meminta supaya mereka dijadikan penyejuk mata itu meliputi semua kebaikan. Sama dengan kita mengatakan sholat khusyuk. Apa artinya Pak sholat yang khusyuk itu? Semua aspeknya beres kan, lahiriah maupun batiniah. Dari sejak bersucinya beres, toharohnya beres, suci badan, pakaian, dan tempat, suci dari hadas, suci dari najis, wudhunya dilaksanakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan, berdoa sesudah wudhu, lalu takbiratul ihram menghadap kiblat, auratnya ditutup dengan sempurna, pakaiannya bersih dan baik, lalu membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah seakan-akan berbincang-bincang dengan Allah, membaca surat pendek, rukuk berserah diri kepada Allah, i'tidal sampai sujud mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekat, seterusnya sampai salam, dan sepanjang sholat tidak membisikkan apapun ke dalam hatinya, tidak ngobrol sendiri dalam hatinya. Apa maksudnya ngobrol sendiri dalam hatinya? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa sholat dan dia tidak membisikkan ke dalam hatinya satu perkataan pun, maka aku jamin baginya surga. Sholat yang tidak ada bisik-bisik dalam hati kita. Contoh bisik-bisik dalam hati itu gimana Bu? Lupa naruh kunci di mana, terus sholat Allahu Akbar, tadi aku pulang buka pintu terus ke dapur, Allahu Akbar, rukuk, habis dari dapur tadi kebelet ke toilet, Sami Allahu liman hamidah, habis dari toilet terus masuk kamar, ternyata ada tamu, lalu balik ke ruang tamu, baru nanti sampai salat. Ketika salat, oh iya, tak taruh di gantungan di dekat motor, jadi ingatnya pas salam. Ini termasuk sholat yang membisik-bisikkan sesuatu ke dalam hati, tidak termasuk yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Jadi coba sesekali nanti sholat jangan membisikkan apapun kecuali bacaan sholat yang kita hayati. Jadi membaca bacaan-bacaannya sambil dihayati sampai salam, masya Allah, maka mudah-mudahan itu sholat yang khusyuk. Jadi kalau kita menyebut sholat khusyuk, semua aspeknya beres. Sama dengan menyebut keluarga qurratu a'yun, maka semua aspeknya beres. Hatinya taat, hatinya ridha, hatinya ikhlas, anggota badannya bergerak melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah, ya. Kemudian akhlaknya, budi pekertinya, adabnya, semuanya mulia. Itu disebut sebagai qurratu a'yun. Maka doakan. Bapak-bapak kalau banyak mendoakan supaya ibu-ibu qurratu a'yun Pak, maka insya Allah ibu-ibu ini di mata Bapak akan tampak bukan hanya bayangan duniawinya, tetapi juga profil surgawinya. Masya Allah, karena sering didoakan maka godaan di luar tidak akan mempan. Karena sering didoakan maka terlihat istrinya itu seperti gambaran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang wanita surga, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Tapi kalau masuk surga, sekarang sedang menyamar, dan nyamarnya itu pintar sekali, ada keriput-keriputnya dikit gitu ya. Kadang-kadang jilbabnya tidak simetris, mecong gitu ya. Kemudian biasanya kadang-kadang pakai daster yang sudah tambalan dan aus, warnanya sudah sulit dilacak asal muasalnya apa gitu.
nodanya lengkap dari kecap, saus sampai minyak jelantah. Ini namanya sedang menyamar. Aslinya Pak, asli pakai sade itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Maka sabar sebentar karena dia sedang menyamar. Ibu-ibu juga begitu, kalau mendoakan bapak-bapak dengan doa qurratu a'yun, khusyuk dan dipersering, maka insya Allah bapak-bapak ini di mata ibu akan tampak profil surgawinya seperti disebutkan Rasulullah SAW. Laki-laki yang masuk surga akan dibangkitkan dengan para setara Nabi Yusuf. Masya Allah. Sekarang kempot-kempot sedikit, berubah, tapi besok setara Nabi Yusuf. Kurangnya Nabi Yusuf itu dilihatin sambil ngiris jari, gak terasa. Don't try this at home. Karena masih acting. Katanya setara Nabi Yusuf buayanya kayak begitu ya. Seumur Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun. Lah kok kayak begini? Kenapa Bu? Jengkelin. Tiap mandi selesai, anduknya taruh di atas tempat tidur. Ngambil baju di lemari, yang diambil bagian tataan bawah, atas yang berantakan gak dibetulin. Misalnya begitu. Itu namanya sedang acting untuk menguji kesabaran ibu-ibu, layak atau tidak nanti dapat yang setara Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi ini sedang acting. Ya, nanti kalau belum Pak, acting jangan sering-sering, kenapa sih? Misalnya begitu. Masya Allah. Tapi doa ini luar biasa. Maka persering doa qurratu a'yun. Ceritanya Mas Prit GS dari Semarang, Allahu yarham, itu beliau cerita, lah iya toh Dek Salim sampean cerita tentang qurratu a'yun. Lah saya ini nikah sudah waktu itu 35 tahun. Apa yang masih tersisa dari kecantikan dan ketampanan sesudah 35 tahun dimakan usia pernikahan? Tapi yo tak tekati dengan doa itu, saya tetap menganggap istri saya itu cantik. Maka setiap kali dia melakukan aktivitas yang paling ekstrim, yaitu misalnya memasak sambal terasi. Karena memasak sambal terasi itu adalah smell like hell, taste like heaven. Dia masak di dapur, kompornya nyala untuk gongseng sambelnya, dasternya yang sudah talinya tinggal benang-benang yang lepas itu, dan juga rambutnya yang di-roll-roll, dan di sela-selanya ada keringat bercucuran, masih ditambah asap dari terasinya itu menyelusup ke sela-sela rambutnya. Maka di saat itu, kata Mas Pri, akan aku peluk dia dari belakang dan aku cium. Maka istrinya, kata beliau, akan menyikutnya di bagian perut dan mengatakan, oh boseh. Lalu kata Mas Pri, saya akan mengungkapkan cerita saya kepada dia dan berkata, Bu, memelukmu, menciummu di saat kamu rapi, wangi, cantik, muda. Biasa Bu, menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Jadi itu luar biasa. Karena doa qurratu a'yun. Beliau juga cerita ke anak juga begitu Dek Salim. Itu kalau pagi anak lanang saya, anak laki-laki saya bangunkan subuh, tak ketuk-ketuk pintunya sambil sholawatan. Nah, bangun nak, sehalus mungkin biar dia tidak terkejut dan tersinggung. Nek gak terus saya buka pintunya, saya elus-elus, saya kadang pelan-pelan pijit jempol kakinya.
Nek gak gitu akhirnya terpaksa saya basahi tangan saya, itu saya raungkan, saya sapukan lembut ke wajahnya sampai akhirnya dia alhamdulillah rajin bangun subuh. Itu perlu proses 6 bulan untuk bisa dia akhirnya anaknya rutin bangun subuh. Saya doakan pakai doa qurratu a'yun juga. Maka suatu kali saya acara luar kota, saking capeknya baru sampai rumah jam 2, tertidur bablas azan subuh saya belum bangun. Anak saya lah yang membangunkan saya. Karena saya tertidur di karpet ruang tamu, saya dibangunkan oleh anak saya, dibangunkan pakai kaki. Wes ya disabar-sabarkan kata beliau. Yo ojo nesu ora apa wisik mending anake gelem bukan. Sudah bagus anaknya mau membangunkan sholat subuh. Masya Allah ya, ini kalikunya berkeluarga berumah tangga, asalkan disikapi dengan positif, berdoa kepada Allah, insya Allah baik. Dan jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Wong baru berdoa sekali tadi malam kok paginya protes, ya Allah kok belum soleh. Sudah saya doakan sejak tadi malam. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami, perlu proses gitu. Jadi ada orang, masya Allah itu datang ke guru saya, Allah yarham, Kiai Haji Muhtammid Khalil, terus ngadu, Pak Kiai, saya ini dosa apa Pak Kiai? Lawang saya sama istri sudah berusaha sebaik-baiknya. Anak kami itu 3 Pak Kiai. Nomor 1, nomor 2 itu ya pondoknya beres, ngajinya beres, sekolah beres, kuliah beres, nikah beres, rumah tangga beres, bagus semua Pak Kiai. Tapi kok anak yang ketiga ini astagfirullah Pak Kiai, pondok bubar, ngaji ambiar, sekolah wis gak karu-karuan, semuanya kacau balau, sengau parau. Kami ini dosa apa Pak? Beliau guru saya menjawab, loh Pak, anaknya berapa? 3 Pak. Yang nakal berapa? 1 Pak. Lumayan itu. Kok lumayan Pak? Lah ya dalam Quran itu ada orang yang sangat soleh, lebih soleh dari sampean. Bapaknya beliau itu soleh banget, lebih soleh dari bapak sampean. Kakek beliau sesoleh-solehnya soleh, gak mungkin ditandingi kesolehannya oleh kakek sampean. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh cuma 1, hilang. Tragis mana sama sampean? Pak Kiai sama memberikan nasihat begitu, ini tamunya saling pandang, suami istri, Bu, salah curhat Bu, Pak Kiainya ekstrim. Loh enggak begitu kata Pak Kiai. Maksud saya, ya ini ada orang soleh, anak dari orang yang sangat soleh, anak dari orang yang soleh banget. Ternyata juga diuji Allah, anaknya tidak semuanya langsung soleh. Tapi pertanyaannya, Nabi Yakub ini yang anaknya 12 nakal 10 solehnya hilang ini happy ending atau tidak? Happy ending, kumpul semua seluruh keturunannya sesuai mimpi Nabi Yusuf ya. Ketika Yakub mau meninggal ditanyai mata butuh Nabi Bakti, semua bisa menjanjikan akan bertauhid hanya menyembah Allah semata. Mulia dunia dan lebih-lebih nanti. Kuncinya apa supaya happy ending? Ternyata kuncinya simpel. Innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku adukan semua kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Tuh Pak, kalau mau happy ending, ngadunya sama Gusti Allah. Jangan ngadu sama saya. Saya juga punya anak yang juga repot tandangannya. Saya juga punya anak sendiri, bahkan anak-anak orang dititipkan ke saya sebagai santri. Saya sudah mumet mikir itu kok sampai nambahin umat saya. Kok sana umat sendiri berdoa sama Allah sendiri. Ternyata kuncinya berdoa, mengadukan semua urusan kepada Allah.
Dan doa itu Bu, tidak ada yang sia-sia. Saya dulu waktu SMA punya teman-teman yang bapaknya, ibunya itu tokoh-tokoh. Bukan tokoh matahari, tokoh ramai, bukan. Tapi betul-betul tokoh, soleh, solihah, terkenal kiprahnya, kebaikannya, kedermawanannya, Masya Allah, luar biasa. Tapi anaknya yang satu sekolah sama saya nakal. Sampai waktu itu saya bertanya-tanya, apa bapak ibunya nggak sempat didik, kok anaknya nakal, padahal bapak ibunya terkenal sebagai orang soleh. Tapi saya lalu tahu bahwa bapak ibunya tidak pernah putus asa mendoakan anak-anaknya, karena ternyata jalan hidayah orang beda-beda. Ada di antara teman saya yang muakal zaman SMA itu sekarang jadi sangat soleh. Jalan taubatnya nikah, begitu menikah berubah. Gak tahu faktor awalnya takut istri atau bagaimana. Yang jelas sekarang jadi orang soleh. Ada lagi yang lain, ternyata jalan kesolehan itu gara-gara apa Bu? Bapak ibunya wafat. Bapak ibunya wafat itulah yang jadi jalan tobatnya. Mungkin kalau bapak ibunya umurnya panjang, tobatnya tertunda-tunda. Tapi kalau bapak ibunya wafat itu menjadi pintu hidayah. Bapak ibunya wafat menjadi pintu hidayah bagi anaknya. Berarti sepanjang hidup saya akhirnya paham, ini bapak dan ibu tidak pernah lelah mendoakan anaknya, hanya mereka tidak pernah melihat hasil doa itu di dunia. Rugi tidak Bu? Rugi tidak? Tidak melihat hasil doa itu di dunia, rugi tidak? Tidak, karena kelak akan dihimpunkan di surga. Wong nyatanya setelah mereka wafat, anak-anaknya berubah menjadi anak yang soleh. Maka kalau sekarang belum terlihat hasilnya, jangan putus asa, doakan terus, minta terus sama Allah. Insya Allah barokah. Saya sudah dikode sama Pak Sisko. Saya ini baru poin pertama dari 5 poin, tapi tidak apa-apa. Diamalkan sudah insya Allah akan dahsyat. Untuk bersama ke surga adalah saling mendoakan. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan, perbincangkan, dan ada tanya jawab. Bapak Ibu yang bertanya, Bapak Ibu lain yang menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga dapat kita amalkan. Baik, lanjut sesi terakhir yaitu untuk tanya jawab. Maksimal pertanyaan kali ini adalah 3 orang bertanya. Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Tadi kertas sudah disediakan oleh panitia. Udah? Dikumpul aja Bu. Boleh kertasnya yang udah ditulis. Disiapkan aja Bu. Pertanyaan tadi ada kertas yang saya taruh di sana. Udah, Ibu Dina tadi kertas. Udah ya. Dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan penanya kedua. Penanya kedua sebelum bertanya jawab pertanyaan penanya pertama dulu. Atau enggak ya silakan. Ada ibu mau bertanya? Boleh langsung Pak. Kalau iya. Oh itu aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana keadaan orang tua kita yang sudah wafat melihat anak yang saat orang tua belum wafat, anak tersebut belum soleh. Sedangkan ketika orang tua sudah wafat, si anak tersebut menjadi lebih taat kepada Allah. Apakah kesedihan orang tua semasa hidup masih ada, dan apakah mereka orang tua itu bisa melihat perubahan anak tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana doa untuk mendoakan suami yang keluar rumah untuk kantor dalam mencari rezeki yang halal, dijaga pandangan dan syahwatnya, dan diberi hidayah untuk jadi imam yang lebih baik untuk keluarga? Terima kasih. Silakan dijawab Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa hakikat nikmat surga itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha." Ketika ahli surga diberikan oleh Allah rizki di dalam surga, di antaranya dalam bentuk buah-buahan, maka mereka para ahli surga berkata, ini rezeki ini adalah rezeki yang pernah dianugerahkan kepada kami dahulu di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam surga itu kenikmatan yang jauh lebih dahsyat daripada nikmat yang mereka nikmati ketika menikmati rezeki itu di dunia. Imam Ibnu Katsir tafsirnya mengatakan, kenapa nikmat surga itu banyak yang mirip dengan nikmat di dunia? Karena orang kalau diberikan nikmat yang sama sekali asing, yang tidak dikenalnya, maka dia akan kesulitan untuk menganggapnya sebagai hal yang nikmat. Orang dari Inggris ketemu orang Medan, kata orang Medan, durian itu enak. Bagi dia begitu mencium baunya, udah ampun-ampunan duluan. Bagi dia baunya busuk, baunya gak enak. Padahal bagi orang Medan, baunya itu harum semerbak. Bagi seorang Inggris, teksturnya yang lembek itu menjijikkan. Bagi si orang Medan, teksturnya itu menandakan pulen, lezat, nikmat. Sesuatu kalau asing, orang susah untuk recognize bahwa itu nikmat. Oleh karena itu kata Allah, di akhirat itu, di surga itu, nikmatnya ada hal-hal yang dimiripkan dengan nikmat dunia. Bahkan dalam hadis nanti diberi keterangan, di surga itu ada pasar, karena nikmat berbelanja. Shopping itu nikmat ya Bu ya. Bukan? Iya. Meskipun itu tidak terlalu nikmat bagi bapak-bapak, tanya aja. Coba bayangkan, kita masuk ke toko busana Pak ya. Di toko busana itu, istri kita milih baju. Bagus ya yang warna biru, keren ya. Keren kan kata ibu-ibu. Kata suami, kalau keren ya ayo segera ke kasir kita bayar, ya kan Pak? Cepet-cepet bayar aja. Ibu-ibu bilang itu bagus, tapi nanti ujungnya, tapi kancingnya kegedean ya. Terus ganti yang warna hijau. Yang hijau bagus ya. Iya keren kata suaminya. Ya ke kasir, kata saya bentar. Ini
ini hijaunya kok kayak jadi aku kayak melon ya. Apalagi agak jadi aku tampak bulat gitu. Enggak. Ganti warna pink. Yang pink bagus ya, keren. Tapi kalau pink kayak gini bukannya jadi norak ya, kayak aku nggak tahu umur aja, ganti lagi. Yang ungu bagus ya, bagus banget yang ungu. Tapi kalau ungu kesannya warna janda ya, enggak, ganti lagi. Mencoba 12 baju dan setiap baju itu bagus kecuali satu aspek, lalu nanti setelah 12 baju itu dicoba yang semuanya bagus itu tidak ada satupun yang jadi dibeli, keluar dari toko tetap bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak udah gak enak, gimana sama petugasnya itu, niaganya itu, muka taruh di mana udah nyoba 12 gak ada yang dibeli gitu. Ini bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi makanya kata guru saya dulu, makanya kalau istri mengungkapkan sesuatu, jangan langsung wahai para lelaki mengambil hati. Itu ungkapan perasaannya sesaat di saat itu, nanti bisa berubah. Jangan mengira itu penilaian permanen. Jadi ketika istri bisa mengatakan, kamu tuh sejak nikah sampai sekarang belum pernah berbuat baik kepadaku, jangan terburu marah, Pak. Jangan terburu marah. Itu karena lagi lupa, Pak. Itu penilaian sesaat, nanti akan dirawat sendiri kalau sampai sabar tidak komentari. Tapi kalau sampai defense komentari, dia makin akan menyerbu, Pak, mengerahkan segenap kekuatan. Itu caranya mengelola. Kenapa kemudian laki-laki itu sebaiknya memang salah, Pak? Karena kalau tidak ngaku salah, salahnya makin besar, Pak. Gitu. Paham ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nikmat surga itu banyak yang dimiripkan dengan nikmat di dunia. Karena orang kalau nikmatnya itu sama sekali asing, belum pernah dikenali, dia tidak bisa mengenali itu sebagai nikmat. Nah, termasuk soal bidadari. Kenapa Allah memperkenalkan sosok bidadari dengan gambaran cantik, montok, dalam Al-Quran itu disebut atrob gitu ya, dan lain sebagainya. Karena agar dimiripkan nikmat itu dengan di dunia. Tapi tenang ibu-ibu, bidadari itu bukan tandingan ibu-ibu solihah. Hadis tentang ini ada dari riwayat ibunda kita Ummu Salamah ketika beliau bertanya, mana yang lebih utama, bidadari surga ataukah wanita solehah? Kata Nabi SAW, keutamaan wanita solehah atas bidadari itu seperti perumpamaan sesuatu yang dibentuk dengan perjuangan menjadi indah luar biasa, dengan sesuatu yang diciptakan secara langsung atau secara instan. Antara berlian dengan kristal, meskipun mereknya Swarovski, itu beda, Pak, nilainya. Sehingga tadi ungkapannya wanita dunia yang utama. Kenapa? Karena wanita dunia itu untuk mencapai surga pakai perjuangan, pakai sholat, pakai puasa, pakai zakat, pakai sedekah, pakai baca Quran, ya, pakai sabar, melahirkan, hamil, menyusui, Pak. Itu 3 tugas yang tidak bisa digantikan lelaki. Kalau cuci piring masih bisa, kalau masak masih bisa, tapi hamil, melahirkan, menyusui, bapak-bapak ini mohon maaf tidak bisa menggantikan. Itu semuanya menjadikan wanita saya itu mencapai surga pakai perjuangan. Itu tentu berbeda dengan bidadari yang begitu diciptakan belum langsung di surga. Istilahnya orang Jakarta, antara yang dari hasil perjuangan dengan giveaway beda. Iya kan? Yang masuk surga dengan perjuangan dengan yang hasil giveaway para bidadari itu beda. Maka tadi digambarkan Ibnu Qayyim 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kalau lihat dalam Quran, apa yang membedakan wanita dan bidadari? Dikenalinya wanita dan bidadari di surga. Kalau ibu-ibu masuk surga dapat apapun di surga, tempat tinggalnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ibu-ibu masuk surga maka akan mendapatkan istana-istana indah di dalam surga Aden. Ibu-ibu
kalau masuk surga dapatnya istana-istana indah di dalam surga ada. Bidadari di surga tinggalnya di mana? Bidadari surga tinggalnya di mana? Tenda. Di dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan hurun maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang terjaga tinggal di dalam kemah-kemah. Tuh kan beda level. Yang ini dapat istana, bidadarinya di tenda. Tapi ya jangan bayangkan kayak tenda pramuka ya. Tenda di surga itu lebih indah dari semua istana di dunia. Jadi posisinya di sini beda. Bidadari ada di tenda, ibu-ibu ada di istana. Kalau begitu Pak, yang diberikan kepada bapak-bapak di surga apa? Dua-duanya. Istri solihah di dunia akan mendampingi suaminya, bidadari-bidadari itu juga sebagai penghibur baginya. Kalau gitu ibu-ibu dapat bidadara atau tidak? Kan pertanyaannya berlanjut. Ibu-ibu dapat bidadara atau tidak? Di akhirat di surga ada bidadara, meskipun cara Allah membahagiakan ahli surga laki-laki dengan bidadari tidak seperti cara Allah membahagiakan ahli surga perempuan dengan bidadari. Di dalam surah Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, beredar di sekeliling mereka ya anak-anak muda yang selalu muda, usianya tidak pernah bertambah tua. Bahasa anak sekarang berondong abadi. Itu ada di dalam surga, dan itu adalah bagian dari nikmat surga yang dianugerahkan Allah. Kalau kamu lihat mereka ya seperti susunan mutiara-mutiara yang sangat indah. Itu bagian dari nikmat surga. Bapak-bapak bertanya, siapa yang jadi pasangannya? Kalau memang semuanya solihah, di dunia tidak terpisah, maka menjadi pasangan di surga. Ibu-ibu nanti juga bertanya, kalau kami pernah menikah dengan lebih dari satu laki-laki, di akhirat di surga dinikahkan dengan yang mana, Bu? Ibunda kita Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan yang paling baik akhlaknya. Dia akan dipersilahkan, ibu-ibu ini dipersilahkan memilih, maka ibu-ibu itu akan memilih yang paling baik akhlaknya. Itu ditafsir ulama kalau yang pernikahan berikutnya karena ditinggal wafat. Bagaimana kalau perceraian? Maka dinikahkan dengan suami terakhir yang berpisah sampai wafatnya. Ya, jadi ini keterangannya. Jadi kenapa ada hakikat nikmat surga yang mirip dengan nikmat dunia? Karena sesungguhnya kita diperkenalkan dengan nikmat yang kita sudah kenal, itu lebih mudah untuk menganggapnya sebagai nikmat daripada dengan sesuatu yang sama sekali asing. Tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Yang kedua tadi tentang yang ketiga dulu tentang mendoakan suami agar tahan godaan. Jadi prinsipnya suami yang baik bukan tidak pernah tergoda, tapi kalau tergoda maka dia tahu apa yang harus dilakukannya. Rasulullah itu pernah satu saat keluar dari rumah ibunda kita Zainab radhiyallahu anha dalam keadaan rambutnya basah, netes-netes habis mandi janabah. Lalu ketemu para sahabat di masjid dan beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka hendaklah dia segera pulang untuk menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci lagi berpahala di sisi Allah. Jadi itu laki-laki yang soleh itu begitu. Nah, bagaimana caranya, doanya? Ya, Rabbana hablana itu cukup. Itu insya Allah menjaganya dimanapun dia berada. Mau ditambah ya tinggal tambah Allahumma hfid
zauji bihifdikal azim. Ya Allah, jagalah suamiku dengan penjagaanmu yang maha besar. Bihifdikal qawi, dengan penjagaanmu yang maha kuat. Bihifdika at-tamam, dengan penjagaanmu yang sempurna. Boleh kita berdoa begitu. Doa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, kalau dia sampai tertarik, tergoda, jadikanlah godaannya itu apapun. Berdoa silahkan tapi jangan doa yang jelek. Ya Allah, kalau dia sampai milik wanita lain, semoga keculek. Jangan. Ya, doa yang baik-baik saja. Ini yang terpenting tadi, doa Rabbana hab lana jangan pernah lepas, insya Allah. Tidak perlu over juga gitu ya, sampai pasang GPS tracker, pasang penyangga, pasang ini, pasang itu. Saling mendoakan, saling menjaga, insya Allah Allah pun yang akan menjaga. Pertanyaan juga tentang apa? Tentang ketika orang tuanya masih hidup, anaknya soleh. Ya, ketika orang tuanya masih hidup, anaknya belum soleh. Ketika orang tuanya meninggal, kemudian anak itu berubah menjadi soleh, maka bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada satu hadis yang mengisyaratkan hal ini. Ada orang tua sedang menikmati satu tingkatan surga di akhirat. Kita ini agak sulit menjabarkan. Jadi surga neraka itu sudah atau belum, berpenghuni atau belum, itu sulit dijabarkan karena dimensi waktunya berbeda. Ya. Dan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Allah itu tidak terikat waktu. Maka untuk menjelaskan di sini pun harus dalam frame itu, bahwa kita tidak perlu kemudian memaksakan. Berarti orang itu masih di alam kubur atau sudah di alam apa dan lain sebagainya, itu tidak perlu dibahas. Tapi hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, ada orang tua baru menikmati satu tingkatan surga pada siang hari. Siang malamnya surga juga sulit dijelaskan bagaimana. Pokoknya ikut saja. Hadis itu mengatakan di surga ada siang dan malam. Dia baru menikmati siangnya surga. Lalu pada petang hari itu, ini orang tua ini dinaikkan Allah ke surga level atasnya. Lalu mereka bertanya, ya Allah, apa yang terjadi? Kami baru menikmati surga ini siangnya, belum menikmati malamnya, kok sudah dipindah? Maka dijawab, sesungguhnya karena doa anakmu pada petang ini, maka kedudukanmu di surga dinaikkan ke surga level berikutnya. Kemudian ini orang tua ini kan sudah di surga di level yang atasnya, ini malam hari. Paginya dia dinaikkan lagi ke level berikutnya. Dia protes lagi, ya Allah, lah kami baru menikmati malam di surga ini, belum terasa siangnya, kok sudah dinaikkan ke surga yang level lebih atas? Maka kemudian dijawab, karena anakmu berdoa lagi, maka karena doanya derajat surgamu dinaikkan ke level yang lebih tinggi, terus menerus demikian. Jadi ini menjadi kabar gembira bagi kita bahwa orang tua yang meskipun tidak pernah melihat keadaan solehnya anaknya di dunia, tapi dia tekun berdoa tentang itu, lalu anaknya mendapat hidayah setelah dia wafat, maka insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira tentang hal itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga pertanyaan telah terjawab. Maka dari itu, semoga untuk menyempurnakan majelis kita pagi hari ini akan dibacakan doa oleh guru kita. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah jaga seluruh keluarga kita, dijaga kehormatannya, dijaga amal-amalnya, dijaga agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa, dijaga dari semua bahaya di dunia dan di akhirat, dijaga dalam segala langkahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dihimpunkan kita di dunia dalam ketaatan, dihimpunkan kita dalam kematian dengan husnul khatimah, dihimpunkan kita di surga di Firdausil A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.